Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara bihidayati qulubal arifin wa ikhtassa bil inayatihi man atahu biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku hamba Allah yang taat terhadapnya, berusaha memaksimalkan takarrub padanya, ketaatan padanya, sebagai hal kewajiban panjenengan kali kula sebagai hambanya, sehingga pada akhirnya Allah Ta'ala memberi jalan kemudahan, terutama fit dunya, menuju akhirat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat surganya. Kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang ketiga ini, saya akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan dasar-dasar berdirinya Nahdlatul Ulama yang sudah dikarang oleh Kiai Hasyim Asy'ari. An Abi Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, hampir 6.000 hadis. Karena dimanapun Rasulullah, maka di situ ada Abu Hurairah, sehingga pantaslah Abu Hurairah kemudian menjadi sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, badiru, secepatnya persiapan bil a'mali, dengan melakukan kebaikan-kebaikan as-solihati yang baik. Sebab apa? Rasulullah mendorong secepatnya kita persiapan melakukan kebaikan-kebaikan yang ada, yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasatakunu fitnan, kekhawatiran yang terjadi kalau kemudian kita lambat, maka akan munculnya fitnah. Di sini Rasulullah mencontohkan qaqatil lail al-mudlim, terpotongnya, terputusnya malam yang sangat pekat, yang pada akhirnya yasbuhur rajul, seorang laki-laki itu paginya menjadi mukmin, wa yamsi kafiran, di sore kafir. Kita contohkan seumpama kita disuruh melakukan suatu kebaikan, diperintah kebaikan, kemudian kita tidak persiapan dengan malas-malasan yang ada. Di fase malas itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, ada hal yang menjadikan kita jauh dari Allah, bahkan kufur dari Allah. Maka sering ada penjelasan bahwa sebaik-baik orang mukmin adalah dia berusaha semaksimal mungkin sebelum pelaksanaan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak males. Maka ini dorongan Kiai Hasyim Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan dan sosial, maka kaumnya, masyarakatnya berusaha maksimal melakukan sesuatu tanpa malas-malasan yang ada. Wa yamshi mu'minan, bisa terjadi bahwa sore itu dia seorang mukmin, wasbahu kafiran, sorenya kafir. Berhubung yang itu tidak dilaksanakan, efeknya adalah ya biudinahu, dia akan menjual agamanya bi'ardi dunia, dengan harga keduniaan. Ini sangat fatal. Tapi kita tahu bahwa agama tidak bisa dibandingkan dengan keduniaan, walaupun harganya berapa. Bab akhirat itu nilainya adalah nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu adalah nilai fana yang tidak ada hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya, kecuali keduniaan kita tarik dengan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain sama juga, Abu Hurairah menjelaskan hampir sama hadis itu, cuman berbeda redaksinya. Di bab dzikrul maut wa qasril amal, ingat kematian dan meringkas angan-angan yang berlebih. Abu Hurairah menjelaskan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, badirul a'mal sab'an,
secepatnya persiapan untuk melakukan suatu kebaikan. Kekhawatirannya adalah sab'an, ada hal 7 yang kemudian bisa melambatkan atau bisa memutus kebaikan yang ada. Apa? I'malu qabla ayyusibahal sab. Lakukanlah amalia-amalia kebaikan sebelum hal 7 yang bisa menimpa kita semua. Di sini dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saya mengambil 2. Imma fakran au mansian. Dicoba fakir. Uji coba Allah Ta'ala terhadap hanya fakir. Ini bahaya. Sebab kefakiran yang ada apabila tidak diantisipasi, dia akan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari harta dengan waktu durasi yang tidak ada ketentuan. Wahai sholat, dia meninggalkan sholat. Wahai ada hal kebaikan, undangan lingkungan yang wajib, dia jauh. Karena apa? Alasannya adalah mencari harta. Kekhawatiran kefakiran ini muncul ketika amal-amal soleh tidak dilakukan dengan secepatnya, dipersiapkan dengan secepatnya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai pada akhirnya seumpama kita dicoba Allah dengan musibah kefakiran, kemudian kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada hal yang lain, para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahayanya kefakiran. Ketika kita mencari harta untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk rumah, bahkan kemudian kita mencari istri, bab risiko. Orang yang tidak punya harta itu risiko. Ya apa jenenge wong wedok kadang delok status nyambut kaya apa, itu sudah normal. Duwe apa itu normal, itu normal. Fala yajidu min dzalik syai'an, di mana pada akhirnya ketika panjenengan kali kula mencari makan, mencari minum, mencari pakaian, mencari istri, tidak ada persiapan sama sekali karena kefarikan yang ada. Fatadayyiqu 'alal ard, maka bumi akan mempersempit langkah panjenengan kali kula. Nah, ketika perintah ibadah itu tidak secepatnya kita lakukan, kena musibah, tidak punya harta, kena musibah karena keluarga dan sebagainya, maka kita tidak sukses melakukan ibadah itu, bahkan kita masuk perangkap, terutama di contoh ini kefakiran. Kemudian ada lagi, jangan sampai kita menunda ibadah yang pada akhirnya kita sakit. Sakitnya itu adalah mengganggu ibadah panjenengan kali kula. Biasanya ibadah itu mudah, karena apa? Fisik kita sehat. Tapi bisa terjadi sakit, durasi ibadah berkurang, takarubnya berkurang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita antisipasi. Jangan sampai panjenengan kalau diperintah oleh Allah kemudian malas tertimpa masalah, yaitu sakit. Ini sing panjenengan kali kula harus apa? Hati-hati. Ataupun bisa terjadi bahwa kita menjadi orang yang kaya tapi lacut. Apa? Dengan kekayaan yang ada kita lemah untuk ibadah. Dengan kekayaan yang ada kadang kita malas menolong orang lain. Dengan kekayaan yang ada tidak ada berjuang untuk li'ali kalimatillah. Disinilah kemudian ya Hasyim menjelaskan, kalau menjadi orang Nahdlatul Ulama, jangan sampai kita itu lemah ketika melakukan ibadah. Jangan sampai malas-malasan. Kalau terjadi malas-malasan di depan mata, fitnah yang ada, bisa terjadi kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa terjadi kita kufur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min syarri dzalik. Saya kira untuk penjelasan hadis yang ketika ini cukup. Mohon koreksinya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.